Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona Rohmatul Jana dari Divisi Finance Accounting. Di sini dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang stres kerja yang dialami oleh karyawan pada suatu perusahaan, dari cara gejalanya, penyebab hingga cara mengatasinya. Kondisi di mana seorang karyawan mengalami stres kerja memang sudah sering terjadi di dalam perusahaan. Biasanya penyebab terbesar atau atas terjadinya kondisi ini adalah adanya tekanan besar dari lingkungan kerja masing-masing. Bagi seorang karyawan yang sudah lama bekerja di dunia, mungkin pernah mengalami situasi yang seperti ini. Mereka tidak menyadari karena tidak tahu apa gejala-gejalanya. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui gejala dan penyebab dari stres kerja tersebut. Ada 3 jenis gejala stres kerja akibat pekerjaan. Yang pertama, gejala psikologis. Ketika kita mengalami kondisi stres, memang yang akan paling terkena dampaknya adalah psikologis kita. Karena stres yang akan sangat berkaitan dengan mental seseorang. Sehingga kita ketika hal ini terjadi, tentu yang paling bisa merasakan dampaknya adalah psikologis kita sendiri. Seperti contohnya lebih mudah merasa cemas, bingung, tegang, tersinggung, lebih mudah marah, frustasi, dendam, bahkan benci. Lebih sering juga memendam perasaan, menarik diri dalam lingkungan, dan paling parah adalah depresi. Lebih sensitif dan hiperaktif, lebih sering merasa bosan dan tidak puas dengan hasil pekerjaannya, lebih mudah merasa dikucilkan maupun terasingkan, kepercayaan diri menurun. Kemudian kemampuan dalam berkomunikasi menjadi tidak efektif, spontanitas dan kreativitas dalam diri akan mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian gejala kedua adalah gejala fisiologis. Tidak seperti gejala psikologis yang lebih berfokus pada mental seseorang. Untuk gejala fisiologis akan lebih berfokus pada tubuh dan organ dalam diri seseorang. Seperti kayak hormon stres dalam diri yang akan meningkat secara drastis sehingga seperti adrenalin, sehingga cukup berbahaya jika terus diabaikan. Tekanan darah dan denyut nadi jantung meningkat. Kemudian terjadinya gangguan pernafasan yang ringan maupun berbahaya, frekuensi rusak dan kecemasan mengalami peningkatan. Kemudian lebih mudah terserang penyakit sakit kepala, sakit pada punggung, lebih mudah terasang sakit kulit yang mengganggu, lebih mudah mengalami kondisi susah tidur. Kemudian gejala ketiga, ini lebih ke mudah terlihat karena dapat dilihat langsung dari perilaku seseorang yang sedang mengalami kondisi seperti ini. Dengan adanya rasa tekanan dalam diri seseorang, tidak mengherankan jika perilaku pun akan sedikit berubah. Biasanya seseorang akan mengalami perubahan perilaku yang cukup signifikan, seperti kinerja dan produktivitas dalam diri mengalami penurunan cukup signifikan. Kemudian agresivitas, lebih sering melakukan sabotase dalam pekerjaan. Kualitas hubungan interpersonal dalam mengalami penurunan cukup signifikan. Kemudian peningkatan perilaku berisiko tinggi dan berbahaya jika terus diabaikan. Lebih memiliki risiko yang tinggi terjadi kondisi bunuh diri. Ada 7 penyebab terjadinya kondisi stres akibat pekerjaan. Pertama, karena adanya beban pekerjaan yang berlebihan. Beban pekerjaan berlebihan biasanya terjadi pada faktor utama dari kondisi seseorang mengalami stres kerja. Dalam dunia kerja, memang tekanan dan tanggung jawab akan terasa lebih besar dibandingkan ketika seseorang masih duduk di bangku sekolah maupun kuliah. Kemudian, kedua adalah kemampuan yang kurang memadai. Tidak jarang dari banyak orang yang bekerja di perusahaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuannya sendiri. Situasi seperti ini juga bisa menjadi penyebab atas kejadiannya kondisi stres yang dialami oleh suatu pekerja. Dengan mengetahui dan keterampilan yang dimiliki seorang kurang memadai, maka hal ini bisa berpengaruh terhadap jalannya pekerjaan yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, situasi ini bisa menjadi penyebab atas timbulnya kondisi stres kerja yang dialami oleh semua karyawan. Kemudian yang ketiga, fasilitas dan waktu kurang memadai. Yang keempat, kurangnya dukungan dan apresiasi. Pada dasarnya, semua orang akan membutuhkan dukungan dan apresiasi yang mendalam. Dengan begitu, tidak menjadi suatu hal yang mengherankan jika salah satu penyebab terjadinya kondisi stres akibat pekerjaan adalah kurang dukungan dan apresiasi.
Yang dimaksud dengan dukungan dan apresiasi di sini tidak hanya berasal dari orang-orang terdekat saja, tapi pimpinan maupun atasan perusahaan memiliki tugas untuk menghargai kerja keras para karyawannya. Dengan begitu, para karyawan dan perusahaan tersebut bisa merasa lebih dihargai, mendapat dukungan dan sangat berarti. Kemudian yang kelima, tidak upah terlalu rendah. Tidak semua perusahaan di Indonesia akan menawarkan upah atau gaji yang tinggi kepada karyawannya. Ada juga beberapa perusahaan di Indonesia yang terkadang menawarkan gaji tidak sesuai dengan pekerjaannya. Oleh karena itu bisa menjadi salah satu penyebab stres kerja pada sebuah karyawan. Dengan gaji yang terlalu rendah seperti ini, seseorang dapat merasa minder, tidak dihargai, sehingga mereka akan lebih mudah terkena kondisi stres akibat pekerjaan. Kemudian yang keempat, adanya konflik dalam dunia kerja. Konflik memang sudah sering terjadi dalam dunia kerja. Ketika kita masuk ke dunia kerja, kita harus siap menghadapi suatu konflik yang berat. Namun tidak semua orang bisa memiliki mental yang kuat seperti ini. Terkadang dengan adanya konflik internasional antara karyawan dengan atasan bisa menjadi penyebab terjadinya kondisi stres akibat pekerjaan. Selain itu, konflik antara karyawan pun bisa menjadi penyebab. Maka dari itu penting untuk dilakukan oleh semua karyawan dalam menjalin hubungan yang baik dalam dunia pekerjaan. Kemudian yang ketujuh, kebijakan perusahaan yang tidak jelas. Masih ada banyak orang yang terlalu meremehkan akan kebijakan dari sebuah perusahaan tertentu, padahal kebijakan perusahaan yang tidak jelas juga bisa menjadi penyebab kondisi stres dalam dunia kerja. Ketika perusahaan membuat kebijakan tanpa rencana yang matang, hal ini dapat dijadikan kebijakan tersebut terlihat tidak jelas, sehingga kondisi seperti ini akan membuat para karyawan merasa bingung. Jika kondisi terus diabaikan, maka peluang untuk karyawan dalam perusahaan tersebut mengalami stres yang semakin meningkat. Banyak cara untuk mengatasi kondisi stres kerja. Jika kita sudah terlanjur mengalami kondisi yang seperti ini, maka satu-satunya cara yang harus kita lakukan adalah mengatasi kondisi stres kerja dengan cara yang tepat. Dengan begitu kita bisa menghilangkan cara stres kerja itu sendiri. Banyak cara yang kita lakukan. Kita bisa cari-cari referensi, kita lakuin apa yang kita mau, kita bisa melampiaskan dengan melakukan hobi yang kita suka. Kita bisa melakukan mungkin jalan-jalan, shopping, atau ketemu sama keluarga, atau bisa bercerita dengan orang lain. Itu juga bisa mengatasi stres kerja yang kita alamin gitu. Dan kita juga bisa konsultasi kepada perusahaan atau orang yang terkait apa yang kita alamin, apa yang kita rasakan, biar kita bisa didengar gitu. Demikian video dari saya tentang penyebab hingga gejala dan mengatasi cara stres kerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.